Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Biz Support pada malam hari ini. Acara yang spesial, acara yang diperuntukkan buat kita semuanya untuk kita bersama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pengelola yang baik dan benar. Dan acara Biz Support pada malam hari ini dipersembahkan oleh KBC, sebuah komunitas untuk kita belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam seorang pengelola dalam bisnis yang benar, yang baik, yang berkompeten, dan akhirnya berdampak bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah join di dalam Zoom malam hari ini, dan saya percaya dan saya bersyukur Bapak Ibu akan tetap stay di acara ini karena kita pada malam hari ini akan menghadirkan banyak hal, yaitu narasumber-narasumber yang spesial terkhusus untuk malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk Bisupport pada malam hari ini, kita sama-sama kita siapkan hati kita ingin berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan akhirnya menginspirasi kita semuanya untuk melakukan yang terbaik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, kita akan pimpin untuk doa pada malam hari ini secara Kristiani. Jadi bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini keyakinan yang lain, kami harapkan juga untuk berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau berkati kami, Engkau lingkupi kami, dan Engkau sertai kami sehingga acara ini Tuhan dapat terselenggara. Kami percaya dengan narasumber-narasumber yang Engkau siapkan, yang Engkau berikan, yang Engkau hadirkan pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk melakukan terobosan-terobosan baru di dalam bisnis yang kami kelola. Kami percaya pada malam hari ini kami akan belajar banyak dan kami ingin berusaha untuk mengaplikasikan ke dalam bisnis kami masing-masing. Berkati dan berkahi kami dan lingkupi kami Tuhan agar pada malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk Biz Support pada malam hari ini spesial, seperti 1 bulan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dengan bisnis dengan value baik. 1 bulan yang lalu kita mendapatkan pelajaran yang baik, yaitu ternyata di dalam sebuah bisnis pengelolaan dengan baik, itu banyak orang yang skeptis. Mengelola dengan baik mana mungkin, mana bisa, mustahil. Ternyata dari 1 bulan yang lalu kita belajar bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan yang maksimal. Nilai yang baik menghasilkan hasil akhir yang baik, menjalankan bisnis sebagai pengelola bukan pemilik. Karena kita adalah semua pengelola dan bukan pemilik. Artinya kita pemiliknya adalah Tuhan kita. Sehingga kita hanya sebagai seorang manajer saja. Dan kita berusaha terus berjalan lurus, percayakan pada tim, bangun tim, dan dengan pegang prinsip yang baik, dan menerapkan glory value dalam bisnis kita. Yang terjadi adalah optimis, bisa berbisnis dengan lurus. Dan kita percaya di 1 bulan yang lalu kita belajar bahwa ketika kita bisnis lurus, proses yang benar, maka hasilnya maksimal. Nah, ini yang kita pelajari 1 bulan yang lalu, dan hari ini kita belajar sesuatu yang lain Bapak Ibu. Sesuatu yang lain yang sangat aplikatif ketika kita di dalam masa pandemi sekarang ini. Ya, kita belajar di dalam masa pandemi ini seperti pelajaran kita mempelajari Kodak. Kodak adalah sebuah brand yang besar yang pada tahun 90-an adalah produk yang sangat banyak orang tahu dan sangat banyak orang yang menggunakannya. Tetapi saat ini kita tidak bisa melihat Kodak seperti apa dan bagaimana karena nggak ada. Hal yang kita pelajari dari Kodak adalah jangan melawan perubahan, tapi bekerjasamalah dengan perubahan. Yang mengancam adalah lambat beratasi dan lambat berubah, lambat beradaptasi dan lambat berubah. Maka Bapak Ibu, di dalam masa COVID ini, kita tahu bahwa banyak sekali pengelola-pengelola yang mengalami banyak permasalahan di dalam bisnisnya. Ada banyak yang bisnisnya turun, ada banyak juga yang bisnisnya harus gulung tikar, dan ada banyak juga bisnis yang harus menghadapi zona-zona baru. Tetapi tidak sedikit juga ada bisnis juga yang mengalami perubahan.
Justru malah di dalam masa COVID ini bisnisnya semakin naik. Justru malah semasa COVID ini mengalami perubahan momentum karena menggunakan acara-acara perubahan di dalam bisnisnya itu akhirnya membuahkan perubahan di dalam bisnisnya. Maka Bapak Ibu, untuk mendapatkan keunggulan di era new ekonomi ini, kita harus belajar untuk bisnis model baru atau remodeling bisnis. Karena remodeling bisnis ini akan menjadi titik sentral dan akan menginspirasi dan memperbaiki cara kerja kita melalui bisnis yang baru ini. Maka Bapak Ibu, hari ini spesial acaranya bisnis remodeling karena kita hadirkan dua narasumber yang sangat istimewa, yaitu Pak Indra Krisna, CEO The Wave Group, salon spa dan refleksiologi, serta Ibu Leoni, seorang pengelola tere batik. Nah, kalau kita berbicara bisnis remodeling, maka Bapak Ibu, hari ini kita akan dijelaskan bagaimana Bapak dan Ibu ini akan mengalami banyak terobosan-terobosan di dalam bisnisnya selama COVID. Dan bagaimana reaksinya mereka terhadap bisnis yang sedang turun. Dan bagaimana dia mengubah itu semua menjadi sebuah momentum dan kesempatan baru untuk menjadi pengelola yang unggul. Nah, ini istimewa pada malam hari ini Bapak Ibu. Maka hari ini kita akan perkenalkan narasumber yang pertama yang sudah kita undang pada malam hari ini. Beliau adalah Pak Indra Krisna. Ya, beliau adalah Presiden Direktur untuk PT Krisna Sinergi Indonesia. Juga sebagai CEO The Wave Group, salon spa refleksiologi, dan Presiden Direktur PT San Abadi, former, dan Marketing Director PT Mekar Abadi Jaya, New Armada, Marketing Region Manager PT Astra International Tbk, former, dan Core Team Kingdom Business Community di Jogja. Wah, ini luar biasanya Bapak Ibu, masih muda, ya, dan dikaruniai dua tangan yang istimewa. Tangan kanannya ini sebagai ahli teknik, ya, karena banyak sekali nih dari Astra, dari Armada, dari San Abadi, teknik-teknik semuanya nih di sini. Dan tangan kirinya lembut ternyata, karena apa? Bisa mengelola The Wave Group Salon Refleksiologi sampai 23 atau 22 cabang di Indonesia. Tapi yang kita belajar pada malam hari ini adalah di dalam masa COVID diizinkan dari 23-22 cabang akhirnya dalam satu cabang berjalan. Tapi dalam masa COVID melakukan perubahan banyak sehingga sekarang hampir 15-16 cabang berjalan normal kembali. Nah, apa sih rahasianya? Apa tips-tipsnya? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Kita belajar dari orang yang sangat istimewa, yang muda ini akan memberkati kita semuanya dengan tips-tips untuk kita semuanya bisa kita koreksi dalam bisnis kita, sehingga kita pun bisa melakukan remodeling agar kita bisa survive dan lebih maju. Maka Bapak Ibu, nggak panjang lebar, kami persilahkan Pak Indra Krisna untuk membagikan pada malam hari ini. Halo Pak Indra. Halo, ya Pak Istar, apa kabar? Ya teman-teman semua, thank you nih sudah dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Gimana? Ya, ini langsung atau gimana? Ya, boleh Pak, langsung share screen dari Bapak materi-materi yang akan disiapkan untuk pada malam hari untuk blessing kita, Pak. Oke, saya share screen dulu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sharing lah ya. Jadi kamu belajar bersama apa yang dimaksud dengan bisnis remodeling. Nah, seperti tadi Pak Istar sudah jelaskan, basic saya memang ada banyak berhubungan dengan teknik, ya, saya banyak di otomotif, di Astra Otomotif, di Mekar Armada Jaya Otomotif, di San Abadi Otomotif, gitu. Nah, saya keluar dari Astra 2008, dan 2008 saya ada di Mekar Armada Jaya, dan 2008 itu juga sebenarnya saya memulai satu usaha refleksi masas, yang awalnya memang usaha itu fokusnya banyak dihandle oleh istri. Nah, kemudian selama setahun gitu, ternyata bisnis ini cukup berkembang. Nah, istri saya memang orang yang sangat concern
yang cukup kuat di bidang operasional, sedangkan saya sendiri adalah orang yang memang lebih banyak ke arah visi gitu ya. Sehingga pada saat saya melihat bisnis tersebut, saya berkata dengan istri, kalau konsepnya seperti ini dan kita sendiri tahu bahwa yang namanya bisnis jasa kesehatan, itu semakin hari seharusnya bisnis tersebut, kalau nggak terkendala COVID, adalah bisnis yang rising gitu, bisnis yang berkembang. Karena pendapatan per kapita orang itu semakin baik, kemudian Indonesia juga sudah masuk ke dalam middle income, di mana orang berubah kebutuhannya dari sekedar kebutuhan dasar, sandang pangan papan, menjadi kebutuhan kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada saat di tahun 2009, saya sudah bicara dengan istri, kalau seandainya trennya seperti ini, kita akan buka cabang kedua mungkin di tahun ke-2 atau tahun ketiga. Kemudian cabang ketiga, cabang keempat, kita atur di tahun kesekian, dan termasuk setup struktur organisasinya, kemudian kita setup manpower-nya, bahkan saya sudah berkata untuk dilakukan yang namanya franchise. Nah, pada saat itu, karena istri, ya udahlah kalau masalah visi itu urusan kamu, operasional nanti urusan saya. Oke, kita berbagi tugas. Toh di situ pun saya masih sebagai profesional di Mekar Jaya waktu tahun-tahun tersebut. Kemudian berkembang, memutuskan untuk resign gitu ya, dari waktu terakhir jabatannya di Presiden Director di PT Hasan Abadi, itu anak perusahaan dari Mekar Jaya, di mana saya percaya saat itu, dan saya bilang saya akan fokus di dalam usaha yang saat ini sudah berkembang. Sehingga pada saat itu tahun 2017 itu outlet ada di sekitar 9 atau 10 outlet, di mana anggap saja dari 2008 ke 2017 10 outlet dalam 10 tahun. Ya anggap aja rata-rata setahun satu outlet, kira-kira seperti itu. Dan saat ini ada total di 22 outlet ya, di Sumatera, di Makassar, kemudian di Jakarta, Bekasi, kemudian di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Di mana memang banyak bergerak di refleksi, massage, salon, spa. Dengan kondisi sebelum COVID waktu itu memang karyawannya hampir mencapai 400 orang gitu. Tapi saat ini mungkin sekitar 200 sekian, hampir 300 lah, 300-an mungkin. Nah, itu ngomong sejarahnya. Kemudian ini outlet-outletnya, ya outletnya ada di Lahat, Bekasi, Kudus, Magelang, Solo. Saya mulai awalnya di Jogja. Dan outlet ini posisinya ada yang saya miliki sendiri, gitu ya, 100%. Ada juga yang kerjasama, kemudian ada yang franchise. Gitu. Jadi ada seperti Makassar, Lahat, kemudian Jakarta, itu di Jakarta Barat, Green Lake, tapi kondisinya masih tutup sampai sekarang. Padahal opening waktu itu Maret 2020. Kemudian Solo, itu ada yang franchise juga. Jadi basically saat ini outlet ada 22, dan semua waktu itu kondisinya merasa baik-baik saja, gitu ya. Kalau saya lihat, saya perlihatkan overview-nya, 10 tahun pertama 2018 sampai 2008 sampai 2017 total ada 10 outlet, itu posisi di mana kita setup fondasi, setup dasarnya. Gitu. Jadi ringnya, ngomong KPI, manpower, dan lain sebagainya kita perkuat, di mana pada saat itu saya juga masih sebagai profesional, dan itu 10 tahun pertama. Nah, setelah 10 tahun pertama, kita anggap basicnya sudah expansion ya, maksudnya modenya adalah mode ekspansi, kemudian termasuk konsolidasi, karena kalau ekspansi pasti terlalu besar juga nanti secara kualitas bisa turun. Nah, di 2018, jadi 2017 awal saya resign, dan saya setup semuanya, diperbaiki, di standarisasi ya. Jadi sebenarnya 2018 adalah awal di mana
saya melakukan franchise yang pertama kali. 2017 adalah masa-masa konsolidasi. Nah, sebenarnya kalau ngomong bisnis remodeling, itu pada 2018 dan 2017 itu sebenarnya kita adalah remodeling yang tahap pertama. Karena pada saat itu posisinya semuanya kita rubah, gitu ya. Standarisasi kita rubah, konsepnya kita rubah, kemudian corporate identity-nya kita rubah, desain konsepnya kita rubah, SOP-nya kita rubah, integrasi dan lain sebagainya. Ya. Sehingga Ya, sepertinya koneksi internetnya Pak Indra ada mengalami problem. Ya, Pak Indra. duplikasi, untuk dimultiplikasi. Mulai kalau kemudian di 2019 ada masa itu adalah masa di mana saya merasa ya, ya. Oke, sudah jelas Pak. Wait. Sekarang? Oke, sudah jelas Pak. Oke, sudah jelas ya? Ya, silakan Pak. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai bisnis remodeling. Oke. Jadi pada saat masih ini cukup jelas atau putus-putus? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Oke. Jadi di 10 tahun yang kedua kita lakukan bisnis remodeling yang pertama. Sehingga pada saat 2018 itu outlet kita bertambah sekitar 4 dan 2019 ada tambahan 8 outlet. Dan semuanya so far so good waktu itu ya. Dan kita ada penambahan outlet yang ke-23 sebenarnya di bulan Maret 2020, yaitu di Jakarta Barat di Green Lake. Akan tetapi 2020 sebenarnya saya sudah tahu pada saat Wuhan itu di awal tahun bermasalah, itu saya sudah tahu bahwa sooner or later akan terjadi masalah di dalam dunia usaha, bahkan nggak cuma di Indonesia, tapi global. Dan saya sudah memprediksi itu, sehingga mulai Januari sebenarnya saya sudah merasa ini ada problem. Gitu. Kenapa ada problem? Yang pertama adalah berbicara tentang situasinya pasti cepat atau lambat Indonesia akan terkena. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan bisnis saya sendiri. Karena apa? Karena kalau saya berbicara tentang yang namanya bisnis refleksi massas dan lain sebagainya, itu pasti mau tidak mau berhubungan dengan yang namanya sentuhan gitu ya. Nggak ada yang namanya social distancing dan lain sebagainya. Sehingga saya sangat yakin bahwa kalau memang ada permasalahan seperti itu, bisnis saya adalah salah satu bisnis yang akan terkena dampak paling cepat, paling besar, dan paling parah. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya masih ingat waktu itu di Camp SS yang di Jogja terakhir itu di bulan Maret tanggal 7, saya sudah ngomong dengan Pak Yakub waktu itu. Saya bicara, Pak, ini seandainya bermasalah, saya akan melakukan restrukturisasi bank dan lain sebagainya ini itu karena investasi saya memang di 2018-2019 cukup tinggi, sehingga saya bilang ini akan jadi ada permasalahan dan saya diskusi cukup intens saat itu. Nah, yang saya khawatirkan memang kejadian gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tepatnya di akhir Maret dan awal April itu dari 22 outlet yang ada itu tutup semua 21 outlet. Sehingga hanya tersisa 1 outlet saja, yaitu yang di daerah Lahat, karena di Lahat mungkin ya, karena itu bukan kota besar, sehingga untuk secara aturan main, Satpol PP, kepolisian, dan lain sebagainya nggak terlalu ketat. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa dilakukan pembukaan outlet. Gitu. Jadi outlet masih dibuka dan masih berjalan, akan tetapi kondisinya tentu saja sangat drop.
Nah, pada momen itu terus terang saya sempat cukup, ya mungkin seperti teman-teman juga mengalami ya, ada yang mengalami bahwa bisnisnya stuck, omset nyaris nol, dan momen-momen itu adalah momen di mana ya memang saya cukup cukup chaos, cukup panik, dan saya tidak mau seakan-akan nggak mau menerima kenyataan. Dalam artian saya masih berusaha waktu itu, mungkin nanti Bu Leoni juga akan ngomong batik, masker dan lain sebagainya. Saya waktu itu juga berpikir sama teman saya yang dari distributor tas menjadi distributor masker. Saya bilang, udahlah, saya punya manpower 300 sampai 400 orang, saya akan suruh jualan, gitu. Waktu itu dalam kondisi situasi yang cukup panik, dan saya bilang saya nggak mau anak-anak saya nggak bisa kasih makan, kira-kira seperti itu. Gimana caranya mereka harus tetap bisa mendapatkan penghasilan? Itu berjalan sekitar 2-3 minggu, tapi pada akhirnya penyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pada satu titik saya bicara dengan istri, dan saya waktu itu berbicara dengan Tuhan. Pada akhirnya saya bilang, Tuhan, saya adalah orang yang sangat optimis, saya orang yang super optimis bahkan, saya orang yang selalu memandang sesuatu, saya yakin saya mampu dan lain sebagainya. Tapi di satu titik itu saya bicara, Tuhan, saya menyerahkan, ya bukan menyerah ya, saya menyerahkan karena saat ini buat saya stuck semuanya. Gitu. Dan saya bilang, ya sama seperti Ayub, waktu itu saya harus berani berkata, saya ngomong sama Tuhan, saya bilang, kalau memang Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, saya tetap harus bisa ngomong, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah momen di mana, ya sudah, saya mungkin merasa saya sebagai pengelola dan lain sebagainya, tapi di satu titik mungkin belum 100% sebagai pengelola. Dan momen itu Tuhan ajar bahwa, ya, kalau memang sudah seperti ini, mau apa lagi? Apa yang saya mau bisa lakukan juga ujung-ujungnya kan saya harus menyerahkan semuanya sama Tuhan. Itu dealing saya. Saya bilang, oke Tuhan, saya serahkan semuanya, dan saya bicara bahwa saya menyerahkan, dan saya nggak mau ngotot lagi. Dan saya ambil masa sela sekitar ya hampir 1 bulan. Saya hampir 1 bulan. Tapi karena saya adalah orang yang memang nggak berhenti berpikir ya. Ya setelah 1 bulan dengan sikap hati yang benar gitu kan, saya juga punya beberapa ide. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya punya ide-ide seperti ini, saya mau pastikan satu, saya dealing dengan Tuhan dengan sikap hati yang benar bahwa ini bukan hasil hikmat manusia, tapi ini merupakan ide dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memastikan saya berbicara dengan istri saya. Selama ini saya terlalu bereksplorasi gitu ya, terlalu liar tanpa melibatkan istri saya dengan ide-ide yang saya pikirkan. Tapi momen-momen ini saya bicara sama istri, saya bilang, saya punya ide seperti ini, gimana? Istri memberikan advice, kemudian saya bilang, saya misalnya harus kolaborasi dengan orangnya ini, seperti gimana? Maksudnya seperti apa? Saya meminta advice di mana selama ini saya jarang meminta advice dengan istri, karena buat saya segala sesuatu sudah saya perhitungkan, untung rugi, baik buruk maupun planning ke depannya, sampai kondisi seperti apa, saya biasanya sudah mikirin. Tapi saya mulai sepakat. Gitu. Jadi kalau istri bilang enggak, ya saya enggak. Kalau istri bilang iya, baru saya maju. Itu momen di masa COVID, Tuhan ajarkan saya seperti itu. Ya, nah ini mungkin sekilas yang saya tadi katakan remodeling saya pertama kali itu adalah pada saat di 2017 ke 2018. Itu sebelum COVID ya. Saya merubah semua konsep yang namanya refleksi massage. Ya, misalnya contoh untuk perlengkapan peralatan aja saya punya standarisasi. Buat saya standar itu penting, buat saya yang namanya upgrading itu penting, gitu kan. Jadi misalnya perlengkapan kaki, basin itu biasanya orang pakai plastik, saya rubah jadi tembaga, gitu ya. Kemudian semuanya yang plastik saya jadi tembaga. Kemudian standar brandingnya saya, brand awareness-nya saya lakukan. Nah, hal-hal seperti ini buat saya adalah saya nggak mau sama seperti yang lain. Remodeling bisnis adalah berbicara tadi dikatakan ada Nokia, ada BlackBerry misalnya. Seringkali kita nggak sadar pada saat kita nggak berubah, akhirnya dunia yang mengubahkan kita, ujung-ujungnya kita tenggelam. Nah, itu adalah momen di mana pertama kali saya merubah atau melakukan remodeling bisnis itu pada saat saya melakukan yang namanya
konsolidasi sebelum saya melakukan ekspansi di tahun 2017. Nah, ini berbicara tentang salah satu yang terlihat gitu ya. Kemudian SOP juga kita rubah secara cukup besar gitu kan, sehingga pada saat nanti kapasitasnya mungkin sudah puluhan ratusan cabang bisa gitu kan diadopsi. Kemudian interior pun kita rubah gitu ya, karena dari awalnya yang seperti apa, kemudian itu before-nya seperti apa, yang after, yang kanan seperti itu. Yang di atas itu adalah yang di luar mall, yang outlet standalone, dirubah menjadi seperti yang di sebelah kanan atas, kemudian yang di outlet yang di mall, di kanan kiri bawah menjadi yang kanan bawah. Desainernya pun saya bilang sama desainer yang memang levelnya desainer hotel, bintang, dan lain sebagainya, saya bilang, pokoknya gimana caranya saya ingin standarnya itu tinggi. Gitu. Tapi harganya nggak mahal. Itu yang, karena apa? Kalau terlalu mahal juga orang juga takut, dan orang juga relatif kan ada daya beli masyarakat yang saya harus pikirkan. Gitu. Nah, itu remodeling yang pertama. Kemudian COVID era gitu ya. COVID era ini tadi yang saya katakan Maret sampai Mei itu outletnya tutup 21, kemudian karyawan sebagian besar 95%, 97% saya rumahkan. Dan saya juga masih memberikan ya THR walaupun nggak full gitu kan. Melakukan restrukturisasi dalam segala hal dan melakukan selak. Tapi saya juga tahu pada saat saya tadi sudah dealing dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan saya punya ide ini, saya mau pastikan bahwa yang saya lakukan ini remodeling yang kedua. Gitu kan. Yang pertama adalah saya berbicara tentang tahun 2017, saya akan remodeling yang kedua yang mungkin lebih bukan di eksterior interior, tapi lebih ke arah bisnisnya saya remodeling. Karena mau tidak mau dalam kondisi COVID, orang harus berubah. Gitu. Nah, ini berubah atau mati lah, mau nggak mau, karena saya selalu ngomong, kalau waktu itu teman-teman masih ingat kondisi COVID awal, orang bilang 3-6 bulan COVID itu akan berjalan. Saya bilang nggak mungkin. COVID itu akan berjalan itu paling cepat 1-2 tahun. Karena ya kita harus realistis, saya orang yang sangat optimis, tapi saya juga harus realistis bahwa COVID nggak akan cepat selesai. Dan pada saat saya sadar itu ya, kita mau apa? Apakah setahun 2 tahun kita punya planning tertentu atau kita mau ngerem dan lain sebagainya? Semua orang memang harus punya planning bahwa kita tahu bahwa ini enggak terjadi 3, 6 atau bahkan 9 bulan selesai. Nah, makanya saat itu saya mulai berpikir untuk saya harus berubah, gitu kan. Ini melakukan remodeling yang kedua. Nah, remodeling yang kedua saya melihat situasi COVID, konsep atau konsep dasarnya ini prinsip saya ya. Saya ada 3 prinsip dasar, gitu ya. 3 prinsip dasar yang saya adopt itu adalah yang pertama, orang itu harus adaptif di tengah COVID. Adaptif dalam artian, ya mau nggak mau, kalau memang kita harus switch atau putar haluan, atau kita melakukan satu aktivitas yang di luar kebiasaan normal kita, ya selama itu memang sudah kita pikirkan, kita minta hikmat Tuhan, kita minta persetujuan keluarga, dan kita sudah pikirkan matang-matang, ya kita harus jalan. Yang kedua, speed atau kecepatan. Setelah kita beradaptasi, yang kedua, kecepatannya kita juga harus sesuaikan. Dalam artian, kalau di dalam kondisi normal, mungkin kecepatan kita cukup dengan kecepatan yang seperti normalnya. Tapi dalam kondisi COVID, menurut saya kecepatan kita nggak bisa dengan kecepatan yang normal. Sehingga, tapi juga jangan ngawur ya, gitu kan. Gas juga harus ada remnya. Tapi prinsipnya ya kita harus work hard, tapi juga work smart. Kemudian yang terakhir, kolaborasi. Jadi, seringkali saya juga sangat, bukan anti ya, tapi saya menghindari sebisa mungkin berkolaborasi dengan orang selama ini, karena buat saya segala sesuatu yang fully controlled by me, maksudnya saya bisa semuanya di bawah kontrol saya, itu lebih nyaman. Tapi saya tahu dalam kondisi COVID, nggak bisa semuanya seperti itu. Harus ada hal-hal di mana kita tahu, nggak semuanya, kalau dulu kondisi normal, orang juga lebih nyaman, lebih gampang, cash flow lebih oke, itu nggak masalah. Tapi kalau kondisi COVID, seringkali saat kita mau melakukan switch side, atau kita melakukan suatu perubahan yang cukup besar, dan kita membutuhkan orang-orang tertentu, saya lebih berpikir bahwa untuk
menjaga situasi dan kondisi dan menjaga resiko yang terlalu besar. Mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Nah, berkolaborasi menurut saya juga harus pakai hikmat ya. Jadi saya sering diskusi dengan istri, pastikan karakternya oke, hubungannya oke, value-nya benar, di situ akhirnya saya mau berkolaborasi. Itu prinsip. Nah, kenapa 3 hal itu penting untuk bisnis remodeling? Karena mau nggak mau, itu adalah 3 hal yang memang harus kita pegang teguh selama masa COVID. Buat saya seperti itu. Nah, bisnis remodeling ini setelah ada 3 prinsip pokok yang saya yakini gitu ya. Saya juga doa dengan Tuhan, saya gumulkan dengan Tuhan. Nah, ada beberapa yang akhirnya saya rubah. Nah, itu ada beberapa ini yang mungkin saya cukup mau jelaskan. Yang pertama adalah bisnis proses yang baru. Nah, pada saat COVID saya mulai berpikir. Yang pertama bahwa pada saat kondisi COVID, bisnis prosesnya akan segalanya berbeda. Saya bicara dengan tim ya di head office, saya bicara bahwa kita nggak bisa dengan cara lama. Salah satu contohnya adalah kita buat namanya standar protokol kesehatan yang menurut orang mungkin dalam kondisi normal lebay, tapi dalam kondisi seperti ini kita harus show off. Gitu. Contoh, misalkan di tempat kita ini kalau ini yang di standalone ya, di luar mall, pada saat pertama kali masuk, orang harus cuci tangan gitu ya, dan itu cuci tangan langsung diarahkan. Jadi seringkali saya kan tahu kalau orang ini ada tempat cuci tangan, tapi seringkali orang nggak pakai. Kalau kita arahkan cuci tangan, dikasih termogan, baru boleh masuk, dan beberapa kali awal itu ada yang 37, kita benar-benar tolak. Walaupun mereka bilang, oh ini karena saya kecapean, karena justru itu kita mau masak, enggak. Ya maksudnya kita harus strict gitu kan. Bukan hanya demi nominal rupiahnya atau demi omset gitu. Kemudian pada saat masuk, setelah pilih menu, kita sampaikan bahwa tolong hand sanitizer lagi, jadi double. Gitu. Mungkin rada lebay gitu ya. Kemudian pada saat masuk ruang treatment, di depan mata mereka, di bed maupun di kursi, itu kita katakan kepada si customer oleh si terapis kita, itu kita semprot dengan desinfektan untuk peralatannya. Jadi untuk bed, untuk kursi maupun untuk bednya itu disemprot di depan mata mereka, dan kita ngomong bahwa setiap hari kita sudah sterilisasi, tapi ini kita pengamanan ganda. Itu SOP-nya ada. Sehingga orang juga merasa nyaman, dan nampan tadi yang berisi dengan handuk dan lain sebagainya untuk perlengkapannya pun kita di depan mata mereka kita semprot, Pak Bu, ini kita sterilisasi lagi, walaupun sebelumnya sudah kita steril. Sehingga orang merasa nyaman. Karena dalam kondisi seperti ini, orang itu yang dibutuhkan adalah rasa aman dan rasa nyaman. Nah, setelah selesai treatment, kita sampaikan, Pak Bu, ini tempat yang tadi Bapak Ibu pakai, maaf, kami akan sterilisasi kembali. Gitu. Sehingga mereka ngerti bahwa, oh, ini standarnya mungkin berlipat-lipat. Dan saya sudah survei, gitu ya. Saya cukup sebelum COVID maupun setelah COVID, walaupun era COVID, saya bukan orang yang diam di rumah sih. Kondisi aktivitas normal. Jadi saya survei, saya ke tempat refleksi massage yang lain, gitu kan, saya masih ke sana ke sini, tapi ya tetap waspada ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Dan saya yakin waktu orang-orang yang saya survei atau tempat-tempat yang saya survei, 95% mereka tidak melakukan yang namanya sistem yang bisnis proses yang berbeda. Gitu. Jadi mereka nggak melakukan itu. Ada sih termogannya, ada sih tempat cuci tangannya, tapi saya nggak diarahkan dan saya tidak diharuskan. Gitu. Nah ini yang menurut saya momen ini kan sebenarnya momen di mana kita itu menumbuhkan kepercayaan ya. Saya selalu ngomong sama teman-teman anak-anak, market kita mungkin berkurang 75%, supaya kita kembali, kita cuma ada 25%, tapi supaya kita kembali kita harus 4 kali lipat ambil market yang ada saat ini dibanding market normal. Jadi mau tidak mau, mungkin anak-anak pertama komplain gitu ya. Saya bilang, saya nggak mau, pokoknya gimana caranya aturan main harus ditegakkan. Itu bisnis proses. Kemudian segmentasi. Kenapa dibuat segmentasi baru? Karena kita yakin segmentasi kita selama ini dengan konsep desain yang baru ya, itu kan dengan konsep yang mewah, luxe, dan lain sebagainya, itu pasti segmentasinya adalah 35-40. 50 tahun, di mana mereka itu merasa nyaman gitu ya dengan
bisnis dengan tempat seperti itu, eksterior oke, interior oke. Tapi saya tahu segmen itu adalah segmen yang kondisi COVID saya nggak bisa harapkan. Karena mereka usia 50 tahun yang mungkin sudah mulai ada gula, gitu kan, mulai ada asam urat, gitu, mulai ada penyakit-penyakit yang lain, mereka lebih aware untuk menjaga kesehatan. Nah, makanya saya bilang, udahlah segmen itu kita mulai nggak usah terlalu expose, terlalu fokus, kita rubah, gitu kan. Segmennya kita rubah ke anak usia 35 tahun ke bawah. Saya minta tolong diperbesar segmen ini, gitu. Jadi segmentasi yang baru yang kita mau garap. Dengan cara apa? Salah satunya adalah media digitalnya kita fokus, gitu kan. Saya terus terang awalnya selama ini media brandingnya kita in-house, tapi dalam kondisi seperti ini saya juga tahu bahwa in-house itu ada keterbatasannya. Sekali lagi butuh yang namanya kolaborasi, butuh adaptasi, butuh speed. Dan saya yakin speed saya nggak bisa dapatkan kalau menggunakan manpower yang ada saat ini untuk media branding. Sehingga saya switch secepat mungkin, saya outsource dengan digital marketer yang oke, yang saya sudah beberapa kali ketemu dengan yang lain, dan saya yakin ini yang terbaik, gitu kan. Sehingga mau tidak mau semua dirubah, gitu kan ya. Sosial medianya kita rubah, Instagramnya kita rubah, desainnya kita rubah, kemudian cara promosinya kita rubah, kemudian ada aplikasinya. Untungnya kita juga punya aplikasi, Bapak Ibu. Jadi tahun 2018 waktu kita rubah ke sistem itu, kita nggak pakai kartu member yang fisik. Kita sudah menggunakan kartu member yang digital, dan kita bisa kirim namanya voucher dan lain sebagainya itu via digital, gitu. Nah, itu yang terus terang cukup membantu kita di remodeling yang pertama, sehingga database kita ini cukup kuat. Pada saat kita buka lagi, jadi saya di bulan April ini sudah tinggal 1 outlet yang buka, tapi menjelang Lebaran sudah mulai beberapa boleh dibuka di beberapa daerah. Sehingga di bulan Juni itu sudah mulai 5-6 outlet buka, dan sekarang sudah sekitar 13 outlet sudah dibuka lagi. Ya, karena ada beberapa daerah sampai sekarang masih belum boleh. Nah, dengan outlet yang dibuka saat itu, terus terang kita tidak begitu mengalami kesulitan untuk menarik kembali konsumen. Karena apa? Karena database-nya ada. Kita punya emailnya, kita punya data WhatsApp-nya. Jadi kita ada banyak melakukan activity pada saat itu, engagement dengan customer-nya cukup bagus, sehingga customer cukup efektif untuk mereka balik, walaupun memang seperti yang kita pikirkan omset di awal itu rata-rata 25%, 30%. Nah, engagement via WA, kemudian engagement via Instagram, kemudian kita via Google, gitu ya. Itu kita lakukan. Contohnya, setiap konsumen yang datang itu harus kalau dapat diskon harus follow IG. Kalau mau dapat diskon lagi harus kasih review bintang 5 untuk di Google Review. Sehingga mau tidak mau kita engagement-nya semakin lama semakin bagus. Nah, yang terjadi, saya sudah bilang, teman-teman, tolong dikontrol. Apakah yang kita harapkan segmen 20-30 tahun ini benar? Dan puji Tuhan sih, 2-3 bulan terakhir ya, itu member baru lebih banyak dibandingkan member lama, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang masuk adalah segmen usia 20-30 tahun, dan mereka tahu itu melalui sosial media maupun dari Google, gitu ya. Jadi menurut saya Google Ads dan lain sebagainya. Jadi oke, berarti so far sudah on the right track. Nah, terus terang omset pun sudah mulai merangkak. Yang lain bilang, oh omsetnya masih jelek. Ada yang bilang di Jogja ini terutama 10%, omsetnya tinggal 10%, 15% cukup banyak. Ya, puji Tuhan saat ini di kita rata-rata 50, 60, 70, bahkan ada yang 80, tapi di Kudus itu, ada di beberapa kota sudah di 80% kembali. Karena apa? Kayak karena kita menyasar segmen yang berbeda, kemudian dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian organisasi yang baru, Bapak Ibu.
organisasi yang baru, terus terang kita lakukan yang namanya restrukturisasi organisasi. Jadi struktur yang lama, yang waktu itu kita remodeling di awal pun di 2017 kita lakukan, di 2020 mau nggak mau kita lakukan. Jadi lebih flat, kemudian ada beberapa orang yang memang nggak fit in dengan karakter yang memang kurang baik, ya kita ngomong juga gitu kan, baik-baik semua remunerasi dan lain sebagainya, di mana memang kita butuh yang slim organization, kemudian yang flat dan SOP yang berbeda, gitu kan, cara kerja yang berbeda, jam kerja yang berbeda, organisasi yang berbeda, gitu. Jadi struktur organisasinya kita rubah besar-besaran. Jadi nggak cuma sekedar mindahin orang, tapi job desk-nya pun kita bedakan, kita rubah semuanya, termasuk yang SOP ya. Sehingga orang itu saya bilang sama HRD, you jangan berpikir lagi untuk berpikir yang namanya mencatat absen, berpikir yang namanya jam kerja 9 to 5, berpikir yang namanya kegiatan-kegiatan administratif. Saya bilang, lakukan semua KPI, rubah dengan bagaimana KPI ini bisa efektif, meskipun kamu kerjakan dari rumah, kamu pantau dari rumah, tapi yang penting saat mereka melakukan itu akan berdampak dengan omset. Karena ujung-ujungnya dalam kondisi survive, kita harus berpikir di situ. Nah, itu yang kita lakukan, SOP-nya kita rubah juga, ya memang cukup maraton, Bapak Ibu. Nah, kemudian payroll dan bonus, sistemnya pun kita rubah. Karena itu waktu sebelum mau reopening, kita juga kumpulkan anak-anak, saya bilang bahwa sistem yang lama saat ini belum bisa digunakan. Kalau memang kita mau sama-sama bangkit, sistemnya saat ini kita akan modifikasi, gitu ya, untuk payroll maupun bonus. Jadi untuk sistem yang namanya variabel kita memang buat lebih besar dibanding kondisi biasa. Biasa tetap ada variabel cost, ada fixed cost ya, ada insentif, ada gaji pokok. Tapi untuk dalam kondisi COVID, mau tidak mau hampir semuanya berupa variabel cost. Karena apa? Karena yang mau tidak mau itu harus dilakukan. Kalau dulu satu outlet, dua outlet rugi, tapi sebagian besar outlet untung. Nah, kalau sekarang dalam kondisi kita ini nggak bisa merugi terus. Sehingga saya bicara sama anak-anak dan mereka paham, dan mereka bilang, oke Pak, kita berjuang bersama. Oke, kalau mau, saya akan hadap Satpol PP, saya akan bicara sama tim di head office untuk urus perizinannya, jika memang kita sudah bisa buka, kita akan buka. Nah, itu yang kita lakukan juga Bapak Ibu, sehingga puji Tuhan, dengan sistem yang baru, kita juga nggak terlalu was-was, tapi anak-anak so far dengan omset yang bagus, bahkan pendapatan mereka juga bisa lebih saat ini. Kemudian kita atur setiap bulan ini, bulan ke bulan kita evaluasi, kita sudah mulai kembali ke normal, ya walaupun kita tahu bahwa nggak bisa fully normal dulu, ya menjadi new normal lah istilahnya. Untuk semuanya ya, organisasinya, payroll, bonus system, SOP-nya kita terus terang bulan ke bulan kita evaluasi. Bahkan per 2 minggu kita evaluasi. Nah, itu yang terjadi untuk yang bisnis remodeling di dalam bisnis refleksi masa kita. Nah, yang terakhir ada yang namanya new business, sengaja saya tulis merah, itu kemarin saya juga cerita sedikit. Jadi pada saat benar-benar tutup dan kita nggak boleh buka, Tuhan kasih beberapa hikmat gitu ya. Dan pada saat saya sudah sampaikan ke istri, ke keluarga, dan akhirnya support, saya melakukan satu pergerakan di mana saya membuat beberapa jenis usaha baru, ya beberapa usaha baru, beberapa PT baru, di mana memang tujuannya salah satunya untuk menopang bisnis yang ada sekarang, tapi di samping itu juga ada target lain pada saat kondisi COVID ini. Nah, terus terang tetap basic konsepnya adalah adaptif ya. Jadi melihat situasi dan kondisi yang ada, apa sih sebenarnya sekarang dibutuhkan masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua speed, karena nggak punya waktu banyak, harus cepat. Makanya supaya cepat, mau nggak mau harus kolaborasi. Nah, saya ada buat beberapa PT, tapi saya cuma mau sampaikan 2 hal ini Bapak Ibu. Jadi new business yang banyak dilakukan. Yang pertama adalah saya membuat di kiri itu brandnya namanya Sirudo Lab. Itu satu
satu bisnis kolaborasi dengan teman untuk yang namanya disinfektan spray. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah ini food grade, jadi disemprotin di makanan nggak apa-apa, di sendok garpu nggak apa-apa. Jadi hand sanitizer boleh, disemprotin dalam ruangan nggak apa-apa, kena bayi aman. Kemudian buat bisa penghilang bau, kemudian bisa untuk kalau banyak nyamuk itu juga bisa untuk pengusir nyamuk. Nah, ini yang kita waktu itu pikir tidak hanya berbicara tentang disinfektan ataupun sanitizer, tapi banyak fungsinya. Bahkan untuk otot juga bisa. Gitu. Nah, kenapa saya bisa terpikir ini? Salah satunya karena saya punya teman yang punya channel di pabrik. Gitu. Dan saya juga tahu bahwa ini bisa masuk di dalam upselling saya, di dalam bisnis saya. Jadi ada orang datang, kita spray kan ruangannya, kemudian di depan mata customer itu disemprot di kursi dan lain sebagainya, dan si terapis harus sebagai marketer juga untuk mempromosikan di mana mereka mendapatkan insentif. Itu konsep salah satunya ya. Tapi saya juga kolaborasi dengan satu teman di mana memang waktu itu kondisinya juga stop produksinya. Saya bilang saya punya target seperti ini. Dia punya channel ke Alfamart, ke Indomart, kemudian ke Modern Market, ke apotek, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita kolaborasi, saat ini memang sudah jalan cukup bagus, di mana kita sudah masuk ke beberapa Modern Market di Jakarta, kemudian kita lagi negosiasi dengan Alfamart, kemudian kita juga ada mulai masuk ke K24, apotek K24, dan beberapa Modern Market yang lain. Kemudian kita juga setting distributorship di beberapa area dan sudah sampai ke Makassar kalau nggak salah, kemudian Medan dan lain sebagainya, Papua sebentar lagi. Jadi kenapa itu bisa speed-nya bisa cepat? Karena saya berkolaborasi dengan orang-orang yang memang berkompeten dengan produknya dan berkompeten dengan marketnya. Gitu. Ide ini saya tuangkan ke mereka dan mereka menyambut baik. Itu bisnis yang pertama. Jadi kalau ngomong bisnis remodeling, ini remodeling new business gitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah yang namanya Teralife ini sebenarnya di refleksi masas kita ada yang namanya essential oil gitu ya, atau minyak atsiri yang biasanya dipakai di tempat kita. Tapi ya saya bilang kenapa hanya sekedar dipakai, tapi kenapa nggak dijual gitu kan? Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Young Living. Nah itu akhirnya kita buat brand ini karena saya kolaborasi dengan teman yang punya izinnya, gitu ya. Saya bilang, yuk kita buat ini. Nanti saya bisa jual juga di cabang 22 cabang, tapi saya juga punya planning untuk membuat ini menjadi sistem jaringan seperti Tupperware ataupun Young Living gitu ya. Nah orang-orang yang punya kompetensi di Young Living atau jaringan tersebut, saya juga kolaborasi dengan dia, sehingga produsennya saya ada, kemudian marketernya juga ada. Sehingga ini sebentar lagi juga, ya puji Tuhan, ada progres yang cukup baik untuk masuk ke dalam jaringan. Jadi basic prinsipnya adalah, bisnis remodeling ini yang Tuhan kasih pada saat start yang new bisnis ya, itu bulan April, di mana saya benar-benar selah 1 bulan, gitu, Tuhan kasih beberapa hikmat sehingga ini bisa jalan, dan pada saat bisnis yang refleksi masasnya kembali jalan, ini bisnis juga bisa supporting sehingga omsetnya kita juga bisa baik karena ada penjualan produk-produk ini, dan produk ini pun juga bisa dijual ke market-market di mana waktu itu sudah kita targetkan juga. Dengan saat ini progresnya sih puji Tuhan cukup baik. Kira-kira seperti itu Pak Istar. Terima kasih ya atas penjelasannya, terlalu panjang, saya juga minta maaf. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Sangat menarik sekali untuk dibahas bersama. Bapak Ibu, kita belajar banyak hal dari Pak Indra Krisna dari 22 cabang. Ya, 22 cabang ya Pak Indra ya? Ya, ya. Cabang dalam masa pandemi satu yang jalan ya Pak ya? Mungkin ya, daerah boleh ya. Protokol ya pada waktu itu ya di sana ya. Terus akhirnya bisnis remodeling ini banyak sekali yang dirubah. Akhirnya sekarang bisa sampai 15-16 cabang yang bisa jalan ya dengan protokol kesehatan. Tapi yang menarik di sini adalah mempunyai banyak perubahan-perubahan. Ya, perubahannya sangat
banyak banget faktor yang dirubah, sehingga termasuk dalam sisi kesehatan tadi. Bisnisnya tentang untuk refleksiologi dan spa, tapi mempunyai struktur yang pondasi yang sangat kuat, yaitu dengan kesehatan, yaitu bikin yang lebay-lebay aturan kesehatan ya Pak ya. Jadi Ya, semua customer jadi lebih nyaman dan lebih aman dan merasa lebih lebih oke gitu ketika masuk di dalam spa lagi. Nah, Pak, kami informasikan juga buat Bapak Ibu yang mau bertanya buat Pak Indra Krisna, silahkan untuk masuk ke Mentimeter yang sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk bertanya ke narasumber dan nanti akan sesi tanya jawab kita akan bahas bersama dengan Pak Indra. Tapi sebelum kita ke narasumber yang kedua, Pak Indra, dalam ya. proses remodeling ini kan banyak melakukan perubahan-perubahan tadi, konsepnya, SOP-nya, terus bisnisnya sendiri, prosesnya. Nah, menurut Bapak, ini Pak Indra lakukan ini dengan faktor pertimbangan apakah ini hanya berjalan untuk sementara saja mensiasati masa COVID atau memang sudah dilihat ini nanti untuk seharusnya ke depan ini udah paten nih, ini akan bagus dan ini memang akan seperti ini terus. Gimana Pak Indra? Oke. Eh, jadi untuk awalnya memang kita bicara memang planning itu ada dua ya. Eh, Planning jangka pendek dan planning jangka panjang. Nah, berbicara dengan planning jangka pendek, memang ada hal-hal yang memang kita rubah itu sifatnya temporary. Hmm. Tapi sekaligus juga contohnya ini juga ada momen jangka panjang di mana ini momentum nih. Contoh misalnya dengan orang-orang ya. Justru dengan orang-orang yang saat ini kita bisa lebih picky, lebih selektif dengan orang-orang yang karakter lebih baik, yang memang mereka lebih membutuhkan, ibaratnya seperti ini. Dari 400-an, hampir 400-an orang, akhirnya sekarang kita harus tinggal sekitar 300-an. Gitu. Karena dengan kondisi COVID seperti ini kan juga belum banyak data yang bisa dibuka. Sehingga akhirnya kita pilih nih orang-orang yang karakternya baik, yang niat, yang kita akhirnya berpikir, saya juga banyak diskusi sama tim head office, saya bilang, kita lebih prefer, opsinya kan dua, kita pekerjakan semua orang dengan standar salary yang mau tidak mau mungkin rada jauh dengan normal, atau kita pick atau kita pilih orang-orang tertentu, tapi kita bisa memberikan yang hampir mirip dengan kondisi normal. Dan akhirnya ya mereka lebih memilih ya memang plus minus ya, tapi orang-orang yang lebih grateful, yang lebih bisa menghargai, yang lebih bisa bersyukur, yang lebih punya karakter oke, itu orang-orang yang kita berharap untuk bisa saat ini dipertahankan kita lebih keras mempertahankan. Nah ini contoh gitu ya. Jadi untuk kedepannya ya memang kita lebih banyak di situ. Jadi orang-orang yang ibaratnya selama ini troublemaker pun kita juga bisa lebih selektif. Dan untuk masalah payroll pun ya memang seperti tadi ada memang momen mau tidak mau ada jangka pendek, tapi ada yang jangka panjang. Tapi struktur organisasi mau tidak mau ada SOP atau KPI tertentu, prosedur tertentu yang mau tidak mau setelah kita lakukan ini kok ternyata ini kedepannya pasti lebih baik dengan standar seperti ini gitu. Nantinya untuk yang namanya controlling itu nggak selalu ibaratnya harus datang, yang nggak selalu harus on spot, tapi ada hal-hal tertentu di mana secara SOP kita memungkinkan untuk kita kontrol lebih dalam kondisi jarak jauh dan kapanpun. Nah ini hal-hal yang kita harus mau nggak mau berubah, bahkan setelah COVID pun saya yakin ini akan kita lakukan selamanya gitu. Oke. Nah, Pak, kalau menurut Pak Indra, untuk melakukan bisnis remodeling ini, apakah harus menggunakan new business, atau kalau misalnya new business ini, apakah harus menunjang dari bisnis utamanya, Pak? Sebenarnya enggak juga sih. Jadi kalau kita ngomong yang namanya bisnis, new business itu sebenarnya salah satu hal yang memang saya ini orangnya memang nggak bisa diem gitu ya. Kalau malam ini seringkali ada beberapa ide yang muncul dan kadang-kadang memang idenya cukup liar, makanya memang harus dijinakkan sama Tuhan, gitu kan, sama keluarga. Ya. Tapi fokus utamanya sebenarnya kita jangan sampai masuk bahwa kondisi seperti ini harus switch itu benar-benar 180 derajat. Yang paling penting itu sebisa mungkin bahwa bisnis yang kita lakukan itu ada marketnya atau ada kolamnya dulu. Jadi paling nggak itu sudah bisa menunjang ya bisnis tersebut. Contoh, kalau kita ngomong usaha yang namanya tadi spray dan lain sebagainya, kemudian ada yang namanya essential oil, toh
plus minus saya juga sudah punya kolamnya. Gitu. Jadi kolamnya ini adalah apa? 22 cabang, walaupun sekarang baru 15-16 ya. Plus ada orang-orang yang memang saya ngerti kompetensinya di mana jaringan ini cukup luar biasa, dan setelah kita survei, ini orang yang memang akhirnya ke depan trennya akan bagus. Nah, kalau memang kita punya pemikiran, punya jaringan, bahkan punya channel seperti itu, mungkin nggak ada salahnya new bisnis, tapi yang paling pertama adalah new bisnis itu harus supporting current bisnis dulu. Jadi jangan switch langsung 180 derajat. Gitu sih, Pak. Oke, thank you Pak Indra. Kita banyak belajar Bapak Ibu semuanya tentang bisnis remodeling ini. Yang pertama tadi harus switch, ya. Yang kedua speed ya Pak ya. Speednya harus cepat, karena kalau enggak ketinggalan momentum, kita nggak bisa menggunakan momentum untuk perubahan. Dan yang ketiga kolaborasi. Ini cukup menarik ide-ide ini, sehingga kita bisa terinspirasi dari Pak Indra untuk melakukan di bisnis kita. Kita berusaha berefleksi, apakah bisnis kita ada yang bisa harus kita switch, dan kita lakukan bagaimana caranya biar kita speed-nya dapat, momentumnya dapat, dan apa yang harus kita kolaborasikan dengan siapa kita kolaborasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika ingin bertanya kembali, Bapak Ibu silakan untuk masuk ke Mentimeter yang sudah disiapkan oleh tim, dan kita akan bersama-sama nanti untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dulu dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Oke, nah Bapak Ibu, kita tunggu dulu ya Pak Indra ya. Nanti kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, dan kita akan beralih ke narasumber kita yang berikutnya. Ya, narasumber berikutnya tadi setelah Pak Indra, kita ada salah satu narasumber yang spesial juga yang malam hari ini hadir. Ya, dia cukup istimewa karena menarik. Ya, menarik. Sebentar. Ya. Dia bicara tentang industri batik. Oke. Nah, kalau tadi usaha di bidang untuk refleksiologi dan spa, ini yang menarik ya adalah Ibu Tere bergerak di bidang batik. Spesialnya kenapa? Ya karena pada waktu ibu ini lagi naik-naiknya. Sebelum COVID lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya. Tapi dengan background 15 tahun dia sebagai seorang profesional di bidang saham, ya, bermain saham dan sebagainya, tapi diizinkan akhirnya dia harus kena PHK, dan pada waktu itu mengambil sebuah opsi untuk mengembangkan batik dari orang tuanya. Tapi ketika menjalankan batik dari orang tuanya, diizinkan juga ternyata udah titip sana, titip sini. Kok nggak ada yang mau balik, nggak ada yang mau bayar, akhirnya mau nyerah. Tapi ketika mengikuti KBC, mengikuti Sukses Sejati, mengikuti juga untuk Biskomnya, dan mengikuti juga untuk GLIM, mulai banyak belajar. Mulai belajar, akhirnya belajar untuk mengelola bisnis batik ini dengan baik dan benar. Dan akhirnya Bapak Ibu diberi izin untuk naik. Untuk naik terus mengalami quantum leap. Tapi ketika Februari mengalami COVID dan harus ya merelakan banyak hal yang dia sudah lakukan dan sudah berikan effort yang besar. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita lihat, mari kita dengar bersama-sama. Ibu Tere akan berbagi bersama kita bagaimana dia sebagai seorang pengelola menghadapi COVID, membuat perubahan-perubahan di dalam bisnisnya dari batik menjadi apa ya, dan melakukan terobosan-terobosan sehingga tetap eksis dan tetap produktif dan tetap menghasilkan dan berdampak bagi banyak orang. Oke, kami undang Bu Tere. Halo Bu Tere. Halo. Halo Pak, selamat malam. Tere. Ya, selamat malam. Gimana Bu Tere, apa kabar malam hari ini? Ya, baik, luar biasa. Wah, ini batiknya batik tulis ya Bu ya? Ya, batik tulis Pak. Oke, jadi batik tulis diproduksi dari warisan dari orang tua sebelumnya ya Bu ya? Ya, Pak. Ya. Terus akhirnya sekarang
berjalan untuk jadi baju-baju dan dikirimkan ke Jakarta dan sebagainya. Tapi sekarang ada bisnis yang baru katanya dari Ibu tadi. Oke, sekarang Ibu bisa bantu untuk kita sama-sama mendengarkan presentasi dari Ibu untuk kita bisa belajar apa yang sebenarnya Ibu lakukan di dalam bisnis Ibu untuk yang sekarang ini selama mengalami COVID ini. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Istar. Perkenalkan, saya Tere Sialioni, saya pengelola Tere Batik. Saya memulai Tere Batik itu, memulai startnya itu sebetulnya dari usaha orang tua. Tapi setelah itu kan gagal dan menyerah. Kemudian saya memulai kembali setelah saya banyak belajar di KBC, sehingga saya bertekad untuk memulai bisnis dari awal lagi dengan benar. Mulai awal saya memulai kembali bisnis Tere Batik itu, jadi pertamanya karena barang-barang itu sudah saya titip-titipkan ke orang, saya nggak mungkin lagi minta ke orang tua. Jadi waktu ada glim kunjungan itu kan ada Bu Floren itu memberikan saran kepada saya, coba kalau mau memulai lagi datang ke UMKM, ke Dinas Industri untuk memulai kembali. Lalu saya ikuti nasihat itu, kemudian saya gabung ke binaan UMKM Dinas Perindustrian dan Koperasi di Kudus. Nah, dari situ sana langsung menawarkan saya untuk ikut pameran ya Pak ya. Nah, ikut pameran gimana saya bisa pameran, barang saya sudah nggak ada, sudah saya titip-titipkan dan udah hilang, orangnya dicari juga nggak ada yang ditagih, bilangnya nggak ada uangnya dan lain sebagainya. Akhirnya saya menghubungi teman-teman pengrajin saya di Rumah Pekalongan, saya meminjam barang-barangnya untuk ikut pameran. Nah, dari situ saya mendapatkan barang untuk bisa ikut pameran. Setelah ikut pameran pertama di Bali dan Batam itu saya bisa mendapatkan order 700 potong kain seragam. Nah, dari situ saya mulai pecah omset di bulan pertama langsung itu di atas 100 juta. Dari situ saya mulai semangat lagi lah. Saya maksudnya gini Pak. Jadi saya mulai semangat untuk terus bagaimana mengembangkan batik, mulai menata dari sumber daya manusianya, rekrut orang dan lain sebagainya dengan mengambil tenaga-tenaga dari orang tua seperti itu. Nah, untuk visi Tere Batik sendiri itu saya mau mencoba memperkenalkan seni-seni batik tradisional kepada seluruh masyarakat Indonesia dan luar negeri bahwa batik itu kan berasal dari Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia nggak suka pada pakai batik? Karena mereka lebih memilih untuk pakai batik yang printing seperti itu ya Pak. Sebetulnya itu bukan batik. Nah, dari situ saya ingin mencoba memperkenalkan ini loh batik itu seperti ini. Maka dari itu saya mengadakan banyak pelatihan di berbagai tempat untuk edukasi masalah batik ya Pak ya. Kemudian selain ingin maksudnya berusaha mengangkat derajat masyarakat lingkungan juga. Jadi saya merekrut lingkungan sekitar untuk jadi karyawan batik, tentunya dengan mengajarkan mereka proses membuat batik. Nah, setelah itu dari situ mulai berkembang sampai akhirnya BRICHEC omset pecah pertama 100 juta, BRICHEC kedua 200 juta. Akhirnya saya bisa merekrut karyawan dari mulai pertama 2 orang sampai akhirnya bisa menjadi 30 orang tenaga kerja. Sambil menata tempat produksi dan lain sebagainya, order terus masuk dari dukungan dari pemerintahan Kudus, Kabupaten Kudus, dari mulai seragam dan lain sebagainya. Lalu yang dikerjakan di tempat kami selain batik tulis itu kan seperti pola-pola kemeja, kain panjang, itu kita fokusnya di situ. Satu divisinya lagi itu di batik cap untuk seragam, seperti itu Pak. Nah, setelah setelah COVID mulai Februari, itu kan COVID ya Pak. Lah COVID itu saya bingung, Tuhan, ini kan saya sedang mulai di atas menerima banyak orang tenaga kerja sejumlah 30 orang. Lalu masa tiba-tiba saya mesti harus
menyelesaikan, kan tidak mungkin saya mesti harus PHK dan lain sebagainya, sementara banyak barang-barang yang tidak bisa tercover untuk ke Jakarta, karena Jakarta juga ditutup PSBB, sehingga pasar-pasar di sana yang tadinya pesan yang menerima barang-barang saya itu juga tidak bisa menerima barang yang sudah dipesan seperti itu. Nah, lalu kemudian saya melakukan remodeling apa namanya Pak? Remodeling. Inovasi produk. Karena musimnya WFH itu kami membuat daster yang seperti tadi di video tadi ya Pak, itu daster batik tulis. Nah, mulai fokus ke daster, kemudian dari daster terus langsung masker. Nah, masker itu saya melihat kebutuhan COVID ini, kebutuhannya kan masker. Nah, pada saat itu kan saya harus menggaji karyawan. Bagaimana saya harus menggaji karyawan sekian banyak? Bulan minggu pertama, minggu kedua, karena gajian mingguan itu ya Pak, saya sampai ini menggadaikan beberapa perhiasan supaya tetap bisa mempertahankan karyawan. Jadi piye caranya tetap jalan gitu loh Pak. Jadi saya menggadaikan perhiasan saya untuk tetap bisa menggaji karyawan, dan kemudian produksi masker itu diminati oleh para pabrik-pabrik di sekitar Kudus. Jadi untuk masker yang murah sekitar harganya 2.500 itu hanya permintaan dari pabrik-pabrik sekitar Kudus. Tapi dari situ kalau situ ordernya banyak langsung, tapi setelah mereka order kan berhenti ya Pak. Lalu saya mencoba membuat masker-masker yang fashionable. Nah, di situ masker itu dengan sekitar harga antara 15.000 sampai 25.000 itu bisa break sampai 59.000 piece masker. Jadi dari itu bisa mengcover biaya-biaya yang sudah minus. Jadi saya harus menggadaikan, saya harus memberhentikan beberapa karyawan untuk bekerja di rumah, mempekerjakan di rumah dengan model borongan, misalkan satu kodi masker dengan ongkos sekian, seperti itu ya Pak ya. Jadi dari situ saya mulai bisa bangkit kembali, sehingga biaya-biaya yang hilang kemarin, barang-barang yang tidak bisa kekirim itu bisa balik modalnya, seperti itu Pak. Jadi bisa bertahan tanpa harus mem-PHK karyawan. Saya nggak bisa teori seperti tadi, saya maksudnya saya pelaku langsung di lapangan gitu loh Pak. Saya nggak bisa nerangin ke mana-mana, tapi intinya yang terjadi saya memulai batik dengan 2 karyawan menjadi 30 karyawan. Nah, pada saat saya sudah banyak karyawan, terjadilah COVID. Nah, karena COVID, saya harus bagaimana untuk supaya mempertahankan 30 orang karyawan itu tetap eksis, tetap bekerja tanpa saya harus mem-PHK. Karena saya membangunnya untuk menjadi 30 karyawan itu kan dengan mendidik mereka, kemudian memotivasi mereka, menyemangati bagaimana tetap bisa berjuang bersama-sama saya di sini. Masa setelah mereka mulai bisa ikut irama kerja dengan saya dan Tere Batik mulai tertata, kok harus PHK? Kan ya saya juga harus memikirkan nasib keluarga mereka juga. Akhirnya saya melakukan itu tadi remodeling produk dari mulai daster, kemudian mukena, lalu sajadah, kemudian sarung. Nah, di situ yang tadinya itu produk tidak pernah saya buat, tidak pernah saya pikirkan sama sekali, tapi tiba-tiba berdunduk gitu loh Pak, saya kok buat gitu loh. Jadi udah Pak, kamu bikin yang batik tulis, kamu bikin daster, tulis yang daster, yang jahit masker aja semua dulu, jahit daster. Jadi yang tadinya itu kami nggak menyetok barang jadi banyak, ini jadi diminati oleh para pas kebetulan WFH kan ya Pak ya. Jadi WFH ini orang-orang kan banyak nyari baju yang rumah, nggak mungkin dia mau style untuk baju batik yang seperti biasanya yang mahal, tapi mereka carinya kan yang murah. Jadi batik-batiknya saya coba potong-potong untuk masker, kemudian saya bikin barunya yang produksi tulis itu untuk daster, untuk mukena, dan untuk sarung. Seperti itu Pak. Nah, jadi dari situ
Dari situ semua kembali lagi seperti semula dan mereka tetap bekerja tanpa satupun yang harus saya PHK. Oke. Itu Dari beberapa produk tadi, kan ada sarung, ada sajadah, ada mukena, dan ada masker, ya, dari masker. Di antara beberapa produk itu yang sekarang menjadi hits yang mana, Bu? Yang hits sekarang ini mukena dan masker, Pak. Jadi masker yang kami buat itu menurut pelanggan yang sudah repeat, itu mereka beli untuk dijual lagi di lain kota. Karena selain dipakainya enak, nyaman, juga bisa fashionable seperti itu. Nah, sampai detik ini sudah terjual 59.000 masker. Jadi ini sekarang ini juga masih mengerjakan untuk pesanan-pesanan dari pemerintahan Kudus untuk PKK, itu kemarin 10.000 biji PKK. PKK ada 2 macam, yang batik 10.000, yang polos 10.000, kemudian Dharma Wanita seluruh nasional. Jadi kami dari enaknya masker yang dipakai itu, kemudian mereka memberikan ordernya ke tempat kami, walaupun harganya agak sedikit lebih mahal gitu. Wow, menarik ya Bu ya, dari pas bagus-bagusnya 3 tahun harus menghadapi COVID dan harus menghadapi tantangan karena COVID, banyak orderan tiba-tiba nggak bisa kirim ke Jakarta, akhirnya Ibu jualan emas dan sebagainya agar tetap bisa survive gitu. Terus akhirnya muncul bisnis remodeling baru, yaitu bikin masker. Nah, Ibu, idenya dari mana kok bisa langsung masker batik itu? Ternyata memang pas waktu itu bisa jadi momentum dan banyak orang akhirnya suka dengan masker batik ini, Bu. Ya, jadi kan pertamanya kan kebutuhan masker itu kan sepertinya akan panjang seperti itu. Sepertinya akan panjang, dan melihat di grup peduli bisnis itu kok yang dijual masker, iklan lagi masker. Berarti ini masker masih menjadi peluang yang cukup bagus untuk saya ambil sebagai peluang untuk kita bisa menghidupi banyak karyawan di sini. Nah, dari situ saya langsung motong-motong kain yang ada di stok kami, Pak. Stok yang sudah kami buat, itu yang harusnya pameran itu bisa ikut pameran. Karena COVID kan pameran kita ditunda. Jadi sementara pameran ditunda, padahal barang sudah kita siapkan, tapi pameran ditunda. Akhirnya nggak jadi duit lagi, ya kan, seperti itu, Pak. Nah, itu semua langsung saya potong untuk jadi masker. Nah, dari situ diminati sama lingkungan kami itu di perbankan dan sebagainya, itu mereka jadi batik menjadi tren hit untuk masker di kota di Kudus seperti itu. Ya, menarik. Barangnya dari ini ya Bu ya, dari stok-stok yang memang nggak bisa keputer ya, dari dibuat akhirnya dibuat jadi masker. Ini termasuk maskernya ini masker batiknya batik tulis ya Bu ya? Iya, ada batik tulis, ada batik cap. Jadi yang kami produksi kan batik tulis dan batik cap yang betul-betul batik. Seperti ini kan Pak, ini jadinya bolak-balik 2 sisi. Oke. Oh, 2 sisi. Waduh, menarik sekali. Bu, setelah itu dari bisnis masker ini mulai naik, apakah itu bisa mengcover sebelum-sebelumnya yang mengalami penurunan pada waktu COVID, Bu, dengan masker ini? Jadi penurunan yang terjadi itu kan waktu saya panik-paniknya pertama bahwa pandemi, kemudian semua pameran ditutup dan lain sebagainya ditutup, kemudian produksi harus berhenti, kan nggak berani produksi dulu untuk barang-barang batik karena stok kan juga masih banyak, karena yang harusnya dikirim juga tidak bisa dikirim. Nah, lalu dari situ kan minus sampai hampir 2 bulan minus, Pak. Minus itu kan kami menggaji 30 karyawan, sementara usaha kan baru dimulai ya Pak. Maksudnya kami kan masih dalam tahap perjuangan menata 3 tahun ini kan, walaupun omset masuk setiap bulannya break high, tapi masih proses membangun, belum settle seperti itu, masih membangun, masih menata SDM, masih menata tempat produksi dan lain sebagainya, itu masih penataan, tapi order terus masuk setiap hari itu selalu ada order. Jadi omset kami setiap bulan memang break high. Tapi kan belum punya tabungan, istilahnya masih mengandalkan dari omset-omset yang masuk perputaran cash flow itu. Akhirnya saya selama 2 bulan itu ya memang harus mengorbankan untuk menggadekan beberapa dan menjual perhiasan saya supaya bisa tetap
menggaji mereka selama 2 bulan. Dari omset masker 59 itu bisa menutup biaya 2 bulan, Pak. Jadi biaya yang minus itu sudah tertutup sampai dengan bulan ini. Kita tidak ada minus lagi, juga tidak ada hutang seperti itu. Oke, menarik sekali Bu. Ibu, ini kalau lihat dari gambar, ini showroomnya ya Bu ya, termasuk tempat produksi dari Ibu ya? Ya, ini showroom 3 lantai. Kalau produksinya di depannya Pak, di seberangnya. Nah, selama COVID ini apakah ada perubahan Bu untuk produksi? Apakah ada penerapan yang berbeda selama produksi atau mungkin ada manajemen yang berbeda pada saat produksi maupun dari karyawan-karyawan Bu? Ya, sebelum COVID memang kami kan mempekerjakan karyawan berangkat pagi, pulang sore jam 8 sampai jam 5 sore. Gaji UMR ya Pak ya. Tapi setelah COVID itu saya hanya memberikan gaji 500.000. 500.000, selebihnya itu borongan berdasarkan hasil kerja yang disetorkan ke saya gitu. Nah, untuk membuat mereka percaya itu kan saya harus mengikat mereka dengan 500.000-nya tadi Pak. Kalau tidak kan nanti mereka oleng juga, dan saya juga ini kan masih membangun, masih berjuang, artinya mereka sudah saya didik, sudah saya latih, sudah bisa, terus masa harus dibuang lah. Gimana caranya ini supaya bisa bisa tetap loyal, walaupun itu tidak menjamin, setidaknya ada harapan untuk mereka tetap bisa loyal setelah pandemi berlalu. Jadi saya mengikat mereka semua dengan gaji pokok 500.000, tapi dikerjakannya di rumah. Mesin-mesin jahit yang ada di sini saya suruh bawa pulang. Jadi mesin jahitnya saya suruh bawa pulang, bisa dikerjakan di rumah. Hitungannya berdasarkan hasil kerja, jadi borongan ya Pak. Tapi alatnya mesin itu saya suruh bawa pulang, yang ada untuk yang bagian jahit. Tapi untuk yang bagian batik untuk yang tulis-tulis halus masih tetap bekerja di dalam. Karena proses batik tulis juga kan prosesnya lama, 8 bulan itu baru jadi satu kain. Jadi beberapa orang itu masih bekerja di dalam, sekitar kurang lebih 10 orang tetap di dalam, tetap pokok, tetap tidak ada perubahan karena memang harus seni dan keahlian yang kita pakai mereka seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Jadi kami menggunakan borong dan mengikat mereka dengan 500.000 tadi. Untuk mempertahankan orang-orang lama yang memang berkompeten di bidangnya ya Bu ya, karena memang susah ya untuk cari orang yang bisa batik untuk zaman sekarang ya Bu ya, apalagi batik tulis. Maka itulah yang dipertahankan timnya, dan untuk bisa grow menggunakan manajemen yang baru, terutama untuk bisa dibawa pulang sehingga mereka bisa punya waktu banyak di rumah untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan yang Ibu titipkan kepada mereka. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi setelah dari masker mulai kembali lagi ke bisnis-bisnis yang lain atau tetap ke masker saja Bu? Masker tetap dikerjakan karena permintaan selalu ada dan orang kesini pasti carinya masker. Setiap hari pasti keluar itu 100 sampai 200 biji masker ya Pak ya. Jadi tetap kami produksi terus, tapi fokusnya juga kita di mukena, karena mukena ini kan kebutuhan orang sehari-hari untuk ibadah. Jadi kami mencoba mengemas mukena secantik mungkin dengan batik tulis. Jadi pembatik-pembatik kami tetap bisa bekerja dengan keahliannya supaya nggak lupa juga kalau mereka libur lama batik, lama-lama nanti keahliannya hilang juga Pak, karena batik itu kan kebiasaan ya. Jadi saya berikan mereka pekerjaan untuk mengerjakan mukena dan sarung tulis seperti itu. Nah, mukena produk ini kan masa-masa COVID ini kan cocok sekali kalau kita itu mendekatkan diri ya Pak ya. Jadi lebih kenceng ibadah sehingga orang pasti ingat besok mati atau hidup nggak ngerti, jadi saya pilihannya ke mukena, sarung, sajadah, pokoknya biar kita kenceng ibadah aja Pak, gitu. Ingat takut kena COVID. Jadi saya lihatnya di situ. Oke. Niat yang baik ya Bu ya, maka mengerjakan hal-hal yang lain untuk orang semakin dekat sama Tuhan. Wah, luar biasa. Oke Bu, presentasinya sangat menarik hari ini. Kita belajar dari Ibu Teresia Leoni bahwa dalam bisnis mungkin pada waktu sebelum COVID lagi naik-naik, tapi ketika COVID harus diizinkan turun. Tapi hal yang menarik dari Ibu Teresia Leoni adalah dia tetap melakukan tugasnya, bahkan dia harus menjual perhiasannya untuk mencukupkan atau untuk mempertahankan timnya.
Nah, tapi dari sini justru malah dengan mempertahankan banyak hal dari tim yang berkompeten di jahit dan berkompeten di batik, akhirnya timbul masker. Dan ternyata maskernya ini jadi primadona dan akhirnya membuat bisnis dari ibu batik dari masker menuju ke tempat-tempat yang lain dan bahan-bahan yang lain sehingga bisa berkembang. Oke, thank you. Menarik sekali Bu Leonie. Kita akan kembali ke Bapak Ibu semua yang akan bertanya. Kami persilahkan untuk memasuki di Mentimeter dan silakan bertanya dan kita akan bahas bersama-sama untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan dijawab oleh narasumber yang sudah sedia pada malam hari ini. Oke, saya cek dulu beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya bertanya, ada beberapa pertanyaan di sini. Saya akan bertanya dulu untuk dari Pak Indra. Ya, Pak Indra. Pertanyaan adalah, menurut Bapak, nilai-nilai baik apa yang tetap dipertahankan di tengah proses remodeling ini? Nilai-nilai baik apa yang dulu ada dan sekarang sepertinya tetap ada nih, walaupun bisnisnya atau remodelingnya masih tetap berjalan? Oke. Jadi sebenarnya gini, dalam situasi kondisi COVID, banyak orang kan memang berpikir biasanya gimana caranya menyelamatkan diri, gitu ya. Gimana caranya menyelamatkan pribadi. Nah, terus terang, kalau kita bicara apa sih nilai-nilai yang masih harus dipertahankan, ya mau tidak mau sebenarnya memang nggak gampang. Tapi yang paling penting kita harus tahu ya tetap kita ini pengelola yang pertama. Karena pada saat kita ngomong kita pengelola, kita tahu ini semua pasti kan punya Tuhan. Nah, tetap kita harus melihat semuanya dari sudut pandangnya Tuhan, itu yang pertama. Jadi apa sih yang Tuhan mau dalam situasi seperti ini? Tuhan mau itu ada dua. Jadi yang kita harus sadari, Tuhan mau itu pasti ada dua. Satu, buat kita. Dua, buat orang-orang yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, buat kitanya sendiri jangan sampai gini. Pernah mungkin seminggu, 2 minggu, saya sempat kehilangan momen ini. Jadi jangan sampai gini, musibahnya kena, tapi anugerahnya kita nggak dapat. Musibahnya kita dapat, tapi rencana Tuhannya buat kitanya kita nggak bisa dapat. Karena musibah ini semua orang dapat, tapi belum tentu kita bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui musibah ini. Nah itu saat kita sudah bisa melihat dan berdamai dengan diri kita dan Tuhan, nah di situ sebenarnya kita bisa lebih jernih melihat sudut pandang gimana sih sebenarnya untuk orang-orang yang Tuhan percayakan sama kita. Nah makanya terus terang, satu tetap meskipun semuanya dirubah, di remodeling, ada orang-orang yang memang Tuhan percayakan, ya tadi pilihannya adalah mempertahankan 300 orang atau 400 orang. 400 orang kan ada pilihan pasti. 400 orang dengan jumlah nominal gaji atau salary yang rata-rata mungkin cukup jauh, tapi ataukah kita mempertahankan 300 orang yang secara karakter kita bisa latih, kita bisa didik, tapi dengan nominal mereka juga bisa cukup dan mendapatkan salary yang cukup baik. Nah, hal-hal seperti itu kita pikirin juga. Jadi menurut saya sih memang seperti itu sih, Pak Ustaz. Oke, thank you Pak. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ya Pak ya. Ditujukan untuk ke Pak Indra. Ini ada pertanyaan Pak Indra, bagaimana sistem pemasaran yang Bapak lakukan di masa COVID ini dalam hal mengembalikan dari satu cabang ke 16 cabang lagi. Nah, oke, saya ulangi Pak, untuk Bapak Indra, bagaimana sistem pemasaran yang Bapak lakukan di masa COVID ini untuk mengembalikan dari satu cabang sampai ke 16 cabang ini? Pemasarannya seperti apa Pak? Oke. Ya sekali lagi tadi mungkin saya jelaskan, satu untuk refocusing atau remodeling untuk segmentasi pasar. Karena kalau kita ngomong selama ini, kita banyak misalnya nih nyasar ke instansi-instansi gitu ya. Karena apa? Memang segmentasi kita adalah pemasaran kita itu banyak ke direct selling ke orang-orang yang misalnya kita ada komunitas itu yang kita banyak provide di situ, kita kerjasama. Tapi kalau situasinya COVID gitu, itu segmentasi di mana usia 35-40 ini sudah nggak relevan.
Kita mau konsentrasi di situ, kita nggak akan bisa dapat. Nah, makanya fokusnya adalah siapa? Fokusnya adalah anak-anak usia 20-35. 20-35 itu butuh apa sih? Butuh contoh. Ini. Kalau ngomong marketing, ya berarti orang-orangnya mereka kan suka ngeksis di medsos, gitu ya. Sehingga orang-orang yang datang, kalau nanti Bapak Ibu lihat di Instagram kita, itu ya mereka seringkali dikasih kesempatan untuk testimoni dan dimasukkan ke IG kita. Contoh. Terus yang kedua, orang-orang di segmen itu kan orang yang sensitif terhadap price, discount. Sehingga nanti ada yang namanya kalau kita sekarang giveaway. Giveaway, dapat free apa, free ini, free itu, dan bahasa-bahasa kita adalah bahasa yang kita rubah bukan bahasa baku, tapi bahasa orang sekarang, bahasa alay. Ya mungkin ya bahasa alay, bahasa yang rada lebay. Ya karena memang segmentasinya kita switch gitu kan, marketingnya kita switch. Kemudian orang-orang ini kan orang yang melek teknologi, TikTok dan lain sebagainya, ya kita sudah mulai nyasar TikTok. Kemudian IG memang kita kuatin. Dan terus terang, pada saat kita masuk ke marketing digital, di mana memang ini adalah segmen di mana anak-anak muda yang mau kita sasar, kita memang konsentrasi misalnya, di satu area kita mau promo cukup bagus, cukup kuat, itu promosinya kalau kita pakai digital marketing yang bagus, mereka bisa, ini promonya ini kita boosting untuk segmentasinya misalnya usia sekian, kotanya mau di mana, terus gendernya mau apa, hobinya dia yang mana, itu kita bisa boosting di situ. Sehingga memang mau tidak mau, akhirnya itu memang menjadi hal yang cukup efektif dan menjaring so far kalau setiap bulan itu paling enggak sekitar 50% sekarang itu sudah new customer lagi. Jadi new customer di mana segmen kita memang sudah pas gitu kan dengan target market kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, thank you, Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, Pak, buat Pak Indra. Tadi dikatakan untuk ada poin yaitu switch, speed, dan kolaborasi. Nah, ini ada pertanyaan, detail kolaborasi yang Bapak lakukan seperti apa ya? Oke, jadi contoh ini ya, salah satunya untuk new business yang kita lakukan. Satu, untuk yang spray disinfektan ini, kan banyak orang itu selalu fokusnya adalah buat hand sanitizer dan lain sebagainya. Kemudian itu kualitasnya nggak ngerti, kemudian cuma ngisi sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya kita mikir, ya sudah kalau seperti itu, dan ini memang segmen yang cukup bagus, tapi kan berdarah-darah nih kalau di segmen itu. Satu, kita mau buat yang ada depkes. Dua, kita yang kaleng. Itu yang idenya dari situ dulu. Nah, pada saat seperti itu, kemudian kita cari orang yang memang punya channel di pabrik. Sehingga untuk pabrik, untuk efektivitas produksinya nggak ada masalah. Karena memang saya nggak punya expert di bidang itu. Jadi saya pasrahkan sama dia, saya bilang, saya punya ide ini, tapi kan dia tahu produksinya, tapi kan nggak tahu ngejualnya. Saya bilang, udah kamu yang produksi, kamu yang atur gimana caranya sesuai dengan spek yang saya pengen seperti ini, dan dia yakin dengan ide saya, mau nggak? Kalau mau, kita join. Itu satu. Nah, jadi saya nggak harus punya expertise, saya nggak harus bayar resep, saya nggak harus bayar orang mahal, tapi saya hanya menggunakan kelebihannya orang tersebut. Itu satu, dari sisi produksi. Kemudian yang kedua, saya masuk ke orang yang memang segmentasinya selama ini dia itu produsen tas gitu ya. Dia bisa masuk ke Matahari, dia bisa masuk ke K24, dia bisa masuk ke modern market. Nah, saya bilang, saya punya ide ini, kan kamu sedang bermasalah. Mau nggak ide ini kita kolaborasikan sehingga kita bisa bersama-sama. Kan dia juga nggak punya expertise di bidang produsennya. Saya bilang, produsen saya sudah nemuin gitu kan. Dengan konsep yang seperti ini, idenya gini, produsennya kamu nggak usah mikirin. Gitu. Sehingga dia oke, deal. Gitu. Nah, pada saat terus kita doain, dan kita sepakat kita jalanin, sehingga saya mengkolaborasikan orang yang memang tahu market, dia menjadi seorang sales yang baik, marketer yang baik, dan produsen yang oke. Dan saat dikolaborasikan, hasilnya adalah produksinya adalah produksi barang yang sangat oke, gitu kan. Karena saat ini persaingan di situ itu nggak banyak. Dengan barang yang kecil, gitu kan, mililiter yang bagus, kemudian compact, kemudian secara kemampuan dia bisa banyak hal, gitu kan. Kemudian produsennya oke, marketernya juga oke, jadi bisa jalan luar biasa. Terakhir kita mau nego sama modern market yang retail gitu kan ya, kalau nggak A ya I, merek A atau merek I gitu kan.
Ya kalau itu bisa masuk lagi kan itu cukup booming gitu kan, apotek pun cukup booming. Nah, di mana saya juga sebenarnya nggak punya kemampuan di situ. Saya bukan orang yang di bisnis jaringan retail modern market, tapi ada orang ini yang dia punya channel, yang dia punya kekuatan, tapi dia nggak tahu produksinya. Nah, saya kolaborasi ini tuh. Kira-kira seperti itu, Pak. Masih di mute, Pak Istad. Satu pertanyaan lagi buat Pak Indra. Yang pertama adalah untuk diet reorganisasi yang kegemukan dibuang bagian mana saja, Pak? Dan yang bisa digabung supaya lebih produktif bagian apa saja? Contohnya di case di In The Wave sharing-nya, Pak. Oke. Contoh gini. Saat ini di The Wave sebelum COVID itu marketing kita kan cukup banyak, cukup gemuk, di mana marketingnya adalah marketing yang banyak bergerak di offline ya. Jadi kita banyak kerjasama dengan perusahaan A, B, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kondisi COVID, saya sebenarnya tantang atau challenge orang-orang tersebut, bisa nggak kamu berubah? Karena selama ini fokusnya di offline, tapi online-nya lemah. Nah, tapi pada saat seperti COVID, dan saya mau switch untuk dari 35 tahun ke atas ke 35 tahun ke bawah, di mana fokusnya adalah apa? Fokusnya adalah sosial media. Fokusnya adalah channeling melalui digital. Nah, pada saat mereka belum bisa gitu kan, nah ada orang-orang saya repositioning dengan sistem salary yang saya rubah untuk variabel cost-nya lebih tinggi, tapi ada orang-orang yang tadinya, misal contoh, orang accounting saya, ada satu yang memang ternyata secara kompetensi bagus di sosial media, saya rubah loh. Jadi accounting-nya tetap ada gitu kan ya. Tapi saya rubah dia ke digital marketer untuk in-house. Tapi kita juga akhirnya switch cari digital marketer yang profesional untuk buat grand plan-nya saya kerjasama sehingga apa? Untuk operasional daily-nya adalah orang kita, tapi grand plan-nya untuk setting strateginya saya kerjasama dengan digital marketer. Ini salah satu contoh. Jadi merubah banyak hal dan merubah sistem salary-nya juga dari mereka masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak. Itu salah satu contoh. Oke. Jadi perubahan tetap ada ya, tetap ada langsung dan porsinya memang harus tepat di bagian mana yang harus dirubah. Ya. Oke. Thank you Pak Indra. Masih ada pertanyaan tapi kita beralih dulu ke Ibu Teresia Leoni karena ada pertanyaan juga yang ke Bu Tere. Ya, Bu Tere, untuk pertanyaannya bagaimana menghadapi regulasi masker saat ini, Bu? Karena di mana masker yang bukan sembarang masker, tetapi masker yang harus juga bisa menahan kuman-kuman dan virus-virus. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk masker yang kami buat memang bukan masker medis ya, tapi masker fashion. Jadi prosesnya pun sudah kami cuci sebelum dibuat, lalu sudah disetrika, juga sudah diberikan disinfektan untuk supaya terhindar dari kuman untuk kami mengantisipasinya. Jadi bukan masker medis tapi masker fashion yang mana itu kebutuhannya juga tiga lapis sehingga mampu untuk menahan virus dibandingkan masker scuba ya. Kalau scuba kan tipis, tapi kalau ini kita kain kan 70% menurut penelitian juga kan bisa diperbolehkan untuk masker kain. Jadi untuk sterilnya juga kami pakai untuk dicuci, kemudian kita setrika juga disinfektan juga Pak. Jadi untuk masker yang kami buat seperti itu. Jadi setelah dibuat pun juga tetap dibersihkan, dicuci dulu sebelum dijual ya Bu ya? Betul sekali Pak. Oke, thank you Bu. Bu, ada pertanyaan yang kedua Bu dari peserta, yaitu Bu Tere, cara jualnya bagaimana Bu? Karena menggunakan channel apa saja? Karena biasanya banyak yang bisa bikin, tapi ternyata susah jualnya nih. Jadi ternyata banyak orang melihat kalau udah bikin sekarang masker ini susah jualnya. Nah, gimana kalau menurut Ibu? Cara jualnya bagaimana dan menggunakan channel apa nih dari Ibu? Terima kasih. Untuk kami kebetulan kan kami ada link di lingkungan Kudus, itu kan kota yang sangat kecil, sehingga dari mulut ke mulut mereka bisa tahu kualitas masker yang kami buat, sehingga cepat sekali beredarnya. Maka semua dinas-dinas di Kudus itu untuk fashion, kemudian perbankan juga mereka larinya ke tempat kami untuk membeli. Dan mereka membeli tidak hanya sampai di mereka saja, tapi mereka
ngirim juga ke temennya yang di Itali, kemudian Itali minta, kemudian Jakarta, Surabaya, Solo. Jadi melalui link Pak, melalui reseller gitu. Jadi dan ini apa, mulut ke mulut. Jadi saya tidak bermarketing karena saya juga tidak pandai online. Saya benar-benar murni orang tradisional, maka saya tidak pandai ngomong, juga nggak pandai teori apa itu tadi Pak. Saya bingung. Saya memang benar-benar tradisional di lapangan. Saya orang lapangan sehingga saya hanya bergerak tanpa berpikir hitung-menghitung atau kalkulasi, dan marketingannya pun juga melalui bukti. Saya nggak bisa bicara karena memang saya nggak pandai di situ, tapi bukti yang saya berikan kepada pelanggan sehingga para pelanggan yang membawa pelanggan baru. Perbankan juga kalau beli satu orang itu nggak cuma satu, tapi langsung 50 biji, padahal harganya 15 sampai 20 ribu. Tapi mereka mampu beli, sekali beli minimal 25. Jadi dari situ masker kami cepat beredar sekali di kalangan Kudus, Pati, dan sekitarnya. Mungkin Semarang belum ada yang pernah beli untuk kualitas kain masker yang kami buat. Kalau Semarang dulu waktu awal pertama mereka membeli di tempat kami itu yang murah, yang Rp2.000, yang polos, yang kelasnya untuk karyawan pabrik gitu loh Pak. Jadi itu kurang bisa dipertanggungjawabkan sih kenyamanannya, dan tidak enak juga dipakai. Tapi untuk yang saya produksi sampai berikut 59.000 piece itu dari masker batik yang 3 lapis yang nyaman, tidak engap dipakai, tidak engap, sehari pun kita pakai tetap nyaman, seperti itu. Itu yang membuat orang mencari tempat kami. Jadi melalui reseller, melalui teman ke teman, mulut ke mulut. Saya sendiri tidak melakukan promosi online ataupun lain sebagainya, enggak Pak, karena saya gaptek. Ya, terima kasih. Seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya, tradisional marketingnya jalan banget ya. Pokoknya dobrak aja semuanya, baik mulut ke mulut, ternyata bisa survive. Wow, menarik sekali malam hari ini, Bu Leonie. Nah, terakhir Bu Leonie ada pertanyaan, pelajaran apa yang Tuhan berikan kepada Ibu dalam momen ini? Dalam masa-masa Ibu lagi jatuh 15 tahun di saham, banyak harus yang direlakan, ya rugi dan sebagainya, terus melakukan bisnis orang tua, tapi juga seret, dan akhirnya juga bisa naik 3 tahun quantum leap, kena COVID, dan akhirnya bisa naik lagi. Nah, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari Tuhan selama masa COVID ini, Bu? Ya, sabar ya Pak, jadi melakukan segala sesuatu tetap harus sabar dan percaya, yakin Tuhan pasti tepati janjinya, itu saja Pak. Jadi waktu kalau dulu gampang galau, tapi setelah ikut SS dapat pembelajaran banyak di situ. Jadi ternyata mengelola bisnis itu seperti ini. Ternyata pengetahuan mengenai tentang firman dan lain sebagainya itu benar-benar baru saya pahami karena dulu saya cuek di situ. Jadi di situ saya mulai tumbuh keyakinan ternyata bahwa langit itu tidak selalu mendung, jadi pasti ada jalan. Nah, pas itu saya pas mulai COVID itu saya pokoknya gini, Tuhan, ini kan kamu yang kasih, Tuhan yang kasih. Ini kalau mau ambilan, tapi saya nggak mau kalau Tuhan ambil begitu saja. Saya harus melakukan sesuatu supaya Tuhan kasih ke saya lagi lebih banyak. Saya seperti itu Pak. Jadi saya sabar, tapi dengan memaksa diri saya untuk tetap melakukan sesuatu terus. Mesti ngapain gitu loh Pak. Jadi lakukan kerja berpikir. Jadi saya mengambilnya Tuhan itu baik, tepati janjinya, tapi saya harus sabar, saya harus lakukan bagian saya. Jadi itu yang bisa saya tangkap dari hal-hal baik yang Tuhan berikan ke saya, sehingga saya tetap bisa mempertahankannya karyawan untuk tetap bekerja, kemudian tidak jadi PHK, malah tetap bahkan saya sekarang membuka lowongan lagi untuk mengejar target-target masker yang harus terkirim tepat pada waktunya, seperti itu Pak. Oke. Indah pada waktu itu. Biasa Bu. Nah, banyak yang harus dilakukan, do something dalam masa-masa COVID ini. Nah, ini pertanyaannya hampir mirip juga dengan Pak Indra untuk melakukan do something. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buat Pak Indra, kadang-kadang orang tuh takut untuk melakukan bisnis remodeling, ya, melakukan perubahan.
Karena apa? Masa COVID begini sudah jatuh. Takut kalau melakukan direnovasi lagi, diremodeling lagi, takut gagal, akhirnya kalau gagal jatuh lebih dalam lagi. Nah, kiat-kiat Bapak untuk bisa tetap itu menjadi sebuah keberhasilan remodeling itu bagaimana, Pak? Oke, makanya tadi yang basic prinsipnya adalah selalu saya saat ini pegangannya kan 3. Ya, yang pertama kita, sebelum itu dasarnya kan kita harus pastikan bahwa semuanya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kita pastikan hikmat ini bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tapi 3 basic ini yang selalu saya pegang sampai sekarang sih. Satu memang adaptif, di mana kita adaptif itu kan bisa lihat situasi kondisi. Nah, kalau memang nggak ngerti atau nggak yakin dengan visinya, itu bisa didiskusikan sama orang-orang yang memang tipikalnya visioner. Gitu. Jadi kan ada orang memang orang visionernya kuat, ada konsepnya kuat. Saya adalah orang visioner gitu kan, orang visi. Tapi ada orang yang operasionalnya kuat, ya kalau Pak Paulus memang katakan. Nah kalau memang di operasional kuat, kita memang harus berbicara dengan orang-orang saya dengarnya bisa membuka pandangan kita. Yang pertama. Yang kedua memang sebisa kita jangan terlalu gambling lah dalam kondisi seperti ini. Makanya kalau ngomong speed, memang kita harus punya speed yang cepat. Jadi kalau sekarang ngomong speed untuk bisnis yang namanya let's say hand sanitizer ya, itu kan sudah berdarah-darah dan udah ketinggalan gitu. Tapi untuk supaya kita juga nggak terlalu gambling, yang berikutnya selain speed adalah kolaborasi. Seperti tadi saya bilang. Jadi kalau saya harus hire misalnya untuk bisnis saya satu, untuk orang-orang marketer yang memang jago masuk ke modern market ke situ, dan saya harus hire orang yang jago produksi, satu speednya nggak ada, biayanya mahal, yang ketiga saya nggak bisa adaptasi ya. Dipastikan bahwa memang kita punya orang-orang, kalau mau kolaborasi, jangan sampai kita salah pilih partner. Karena kalau kita ngomong fair, 70% orang berpartner atau membangun atau membuat satu PT, itu 70%-nya berakhir dengan permasalahan. Berakhir dengan, ya ibaratnya, kendala lah. Nah, makanya kita pastikan dengan siapa kita partner, dan dipastikan memang value-nya sama lah. Ya, itu salah satu hal yang menurut saya basic untuk kita berpartner sama orang. Itu sih, Pak. Oke, menarik sekali. Wow, ini banyak penanya-penanya dari para peserta ya. Dan kita mengambil kesimpulan hari ini dari kedua narasumber bahwa kita harus making good decision in the right time. Karena kuncinya adalah momentum untuk melakukan remodeling. Harus cepat, seperti yang dikatakan dari Pak Indra tadi, harus switch, harus speed dalam apa? Dalam efisiensi, dalam restrukturisasi dan new concept management. Apakah melakukan bisnis yang baru atau melakukan perbaikan-perbaikan yang mendukung core bisnisnya terlebih dahulu. Dan akhirnya kolaborasi. Jadi pada malam hari ini dari narasumber-narasumber banyak sekali kita belajar untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam bisnis kita, yaitu dengan menggunakan decision yang right time, yang cepat. Dan kita juga belajar bahwa if you want to go up, you go to give up. Seringkali pertumbuhan berhenti karena harga yang dibayar terlihat mahal. Seringkali dalam masa-masa COVID ini menjadi refleksi buat kita, kalau masa-masa reflektif ini, masa-masa COVID ini kita nggak mau bayar harga ternyata. Aduh, ya biarin deh, ya udah terserah deh, aku nggak mau lakukan ini, aku nggak mau berkorban ini. Tapi dari kedua narasumber, banyak sekali hal yang dikorbankan agar tetap bisnis, tetap dalam value yang baik, dan tetap maksimal, dan tetap rebound. Dan kebanyakan orang gagal karena berhenti membayar harganya. Jadi kita pastikan Bapak Ibu, dari narasumber ini sudah banyak membayar harga di dalam bisnisnya. Mari kita koreksi di kita juga, apakah kita juga harus melakukan perubahan, dan kita harus berani melakukan perubahan dan melakukan bayar harga untuk melakukan perubahan itu. Oke? Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi ini penting
untuk kita menentukan bagaimana kita next-nya untuk bertumbuh, untuk berkembang. Karena kolaborasi ini sangat menjadi sistem yang sangat efisien dalam masa-masa sekarang ini. Dan kita bisa simpulkan Bapak Ibu dari pertanyaan dari narasumber ini bahwa bisnis yang akan rebound dengan lebih cepat adalah bisnis yang dapat memberikan kepercayaan publik bahwa mereka memang telah siap dengan new normal, yaitu dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi bikinlah segala sesuatunya yang sehat dan protokol-protokol kesehatan yang siap. Maka itu akan memberikan kepercayaan yang lebih buat customer untuk kembali lagi ke dalam bisnis kita yang mengakibatkan atau memberikan efek rebound dalam bisnis kita. Yang kedua, pengelola yang unggul adalah pengelola yang cepat mengubah masalah menjadi sebuah momentum dengan cepat melakukan adaptasi. Dengan kunci-kunci yang sudah dibagikan oleh narasumber lagi. Oke, Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan tadi yang sudah kita jawab dan banyak sekali nilai-nilai yang sudah kita ambil dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajar pada malam hari ini. Nah, inilah bisnis remodeling yang akan kita bisa bawa ke dalam bisnis kita masing-masing dan apa yang harus kita lakukan itu menjadi PR buat kita pada malam hari ini. Kita coba tuliskan, kita coba refleksi lagi apa yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa menangkap momentum dan membuat kita menjadi pengelola yang unggul. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk sesi pada malam hari ini dalam Business Support. Kita sudah belajar bersama-sama dan kita akan berikan juga rasa terima kasih kita buat narasumber kita, buat Pak Indra dan Ibu Leoni yang sudah banyak hal membagikan pada malam hari ini. Thank you Pak, thank you Bu, sudah banyak kita belajar. Thank you. Perjuangan dari Bapak Ibu semuanya di dalam masa COVID, tentunya nggak mudah, memang nggak mudah, tetapi dengan spirit Ibu, spirit Bapak yang sudah berhasil, ini menambahkan spirit kita untuk berani melakukan. Keep praying, do something, be in the light. Kita akan terus menjadi terang ketika kita terus melakukan dan tetap di dalam doa bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang tetap dalam Zoom pada malam hari ini. Semoga besok bulan depan juga sebagai pengumuman Bapak Ibu akan ada tetap Business Support KBC tanggal 27 Oktober 2020 di hari Selasa yang sama di minggu keempat. Jadi pastikan karena untuk bulan depan ada acara, ada tema yang sangat menarik juga yang akan sangat menyentuh pribadi kita. Karena bisnis berkaitan dengan keluarga. Pasti ada spesial juga dengan keluarga kita dan dengan bisnis kita. Maka tetap ada di dalam Zoom ini untuk bulan depan tanggal 27 Oktober 2020. Oke, terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu semua yang sudah setia di dalam Business Support KBC. Sampai ketemu bulan depan, Tuhan berkati. Amin.